Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kita lagi ada di sirkuit Mandalika untuk nge-review Estilo NA Time Attack. Dan nanti kita juga akan nyobain gimana rasanya bawa mobil NA ini, serta kita mau mecahin rekor fastest lap di sirkuit internasional Mandalika. Nah, kalau kalian nonton videonya Mas Fitra tuh pernah nge-review dan nyobain mobil ini di sirkuit Ancol. Dan kali ini kita lanjutkan perjalanannya ke sirkuit Mandalika. Gue lumayan penasaran gimana rasanya bawa mobil ini, Honda Estilo, yang dibangun untuk Time Attack. Pastinya kencang, pastinya mobilnya juga proper untuk dipakai karena modifikasinya ini nggak main-main. Nah, jadi mobil ini tuh dibangun khusus untuk Time Attack. So, ada 3 pilar utama untuk acuan dalam modifikasinya. Yang pertama adalah enteng dengan weight reduction di bagian bodi serta di bagian sasis. Yang kedua adalah kencang. Gimana cara bikin mobil ini kencang? Ya pastinya dari bagian mesin. Mesinnya ini menggunakan mesin Jun yang di-tune langsung, yang dibangun langsung oleh Junichi San di Jepang. Dan yang ketiga adalah gimana cara dapetin grip. Nah, gripnya ini diraih dengan kaki-kaki yang proper, kaki-kaki yang stiff, dan jadinya proper kalau kita modifikasi mobil Time Attack dari 3 pilar ini. Sedikit sejarah, Om Hans dari BRK Indonesia selaku builder dan owner dari mobil ini udah bangun mobil Estilo ini dari tahun 2008. Jadi kurang lebih udah 16 tahun development mobil ini, dan sampai sekarang pun juga masih belum selesai, masih still on development. Jadi bisa kita bilang mobil ini adalah never ending project. Ya walaupun sekarang nih udah bisa dipakai Time Attack, dan kemarin di event JDM Run udah sempat dipakai jadi fastest NA di sirkuit Mandalika, tapi sebenarnya ini masih 90%, masih belum selesai. Dan sekarang kita lihat dulu aja apa aja yang dimodifikasi sampai bisa menjadi fastest NA di sirkuit Mandalika, di sirkuit Ancol, dan juga di sirkuit Sentul. Pertama, dari eksteriornya nih, seperti yang tadi gue bilang, mobil ini tujuan utamanya adalah weight reduction, biar dapat keentengannya. Jadi 50% lebih bagian eksterior tuh udah pakai bahan karbon, mulai dari kap mesin, kaca spion spoon, pintu karbon, serta wing karbon dari merek Spoon juga. Dan gak cuma itu aja parts karbon ya, di bagian bagasi nanti kita akan lihat juga. Pokoknya menarik banget ya modifikasi mobil ini, gimana caranya bisa maksimal banget untuk Time Attack. Dan untuk bodinya sendiri sebenarnya ini standar, cuma ditambah lips saja. Lipsnya ini juga sebenarnya masih on development, jadi bentuknya masih kurang estetik, tapi nanti akan dikarbonin. Cuman lips ini fungsional karena sebenarnya kalau kita lihat nggak cuma di bagian luarnya aja, tapi sampai ke bagian dalam, sampai bagian bawah karter. Biar apa? Biar ngeridus turbulence yang terjadi di bagian bawah dan bikin flow angin di bawah mobil tuh flow-nya jadi lancar. Nah, ngomongin flow, Om Hans juga udah mikirin gimana cara dapetin udara bersih untuk dalam intake mobil, yaitu dari lubang yang ada di sini. Jadi ini dibikin semacam air duct gitu, yang langsung masuk ke bagian intake, ke air filter. Jadi udara benar-benar bersih yang didapetin ke dalam mesin. So pastinya pembakaran dalam mesin karena anginnya bersih jadinya bisa lebih sempurna. Mantap ya. Nah, untuk modifikasi ke depannya nih di bagian eksterior, pasti nanti Om Hans bakal ningkatin aerodinamisnya. Biar apa? Biar downforce-nya mantap, drag-nya berkurang, jadi mobilnya tuh bisa lebih proper buat Time Attack. Sekarang sih udah proper banget sih kalau aku lihat ya. Ini ada karbon, semuanya karbon, atap karbon, pastinya enteng. Bahkan bagian belakang pun nih juga sebagian besar karbon. Oh, bagasi belum tapi. Bagasi paling nextnya akan dikarbonin. Dan kalau kita lihat nih, bagian bawahnya pun juga ada diffuser yang gunanya untuk ningkatin aerodinamis, memperlancar saluran udara di bagian bawah. Jadi ada kayak ground effect kayak gitu. Dan kalau kalian wondering, ini bolong-bolong sebenarnya gunanya apa sih? Bolong-bolong ini adalah untuk ngurangin drag yang ada di bagian bumper belakang. Jadi kan pasti ada angin tuh yang nyangkut di bagian bumper. Gimana cara keluarinnya? Ya dengan cara nambah lubang-lubang di bagian bumper ini. Nah, di bawah lubang-lubang di sini ada knalpot yang udah dimodifikasi juga menggunakan merek Body Club. Gak cuma eksterior aja yang dimodif, bagian sasisnya pun juga. Sasis mobil ini udah di reinforce, dan ada hal yang menarik yaitu di bagian daleman sasis nih, besi ketemu besi, dalamnya tuh diisi pakai foam gitu. Kayak di dalam sini nih ada foamnya. Nanti di bagian bagasi kita bisa lihat foamnya tuh kayak gimana. Gunanya apa? Gunanya biar bikin mobilnya tuh jadi lebih rigid lagi, besi ketemu besi, jadi makin mantep deh pokoknya, dan nggak nambah beban. Nah, untuk kaki-kakinya
karena mobil ini mau dapetin grip yang maksimal, jadi Om Hans bikin mobil ini serigid mungkin. Oleh karena itu di bagian subframe, bagian lower arm, upper arm, semuanya udah pakai hard race racing. Dan dilengkapi juga dengan ban yang lumayan grip nih, yaitu Nankang AR1 215 ring 16 di velg body club P1. Dilengkapi juga dengan BBK AP Racing 4 pot yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran si velgnya. Dan ditambah juga modifikasi di bagian suspension dengan menggunakan suspensi Öhlins. Jadi harusnya secara performance mobil ini mantep banget di bagian kaki-kakinya. Apalagi sekarang bushing-bushingnya udah diganti aluminium juga, jadi makin rigid lagi. Dan begitu juga untuk kaki-kaki bagian belakang, semuanya udah pakai hard race racing, mulai dari lower arm, toe arm, dan segalanya. Serta bagian subframe-nya juga udah dikuatin dengan dikasih brace bar, terus sway bar-nya ditebelin. Pokoknya tujuannya adalah menambah rigiditas dari mobil ini. Sekarang lanjut aja kita lihat bagian interiornya. Nah, interiornya ini emang udah diperuntukkan untuk dipakai time attack, tapi bisa juga untuk dipakai harian karena AC masih ada. Terus juga dimodifikasinya tuh rapi, bagian dashboard dikasih Alcantara. Jadinya pasti nyaman sebagai pembalap dan sebagai pengemudi di jalanan raya yang biasa. Di bagian interior sih modifikasinya simple ya, tapi rapih yang gue suka. Pertama ini di bagian instrument clusternya diganti pakai stack yang bakal nge-display data-data yang kita perluin. Ada gauge juga di sini buat ngeliat air fuel ratio, and then ada cut off, ada mapping. Jadi ada dua map dari ECU Haltech ini, bisa untuk harian, bisa untuk balap. Tinggal kita pilih aja, cetak-cetak di sini. And then untuk bagian shifternya ini udah dibikin jadi short shift dari merek IRP. Ini kalau kita cobain, ini kopling asli berat banget koplingnya. Koplingnya pendek tapi berat gitu. Tuh. Masuknya pede banget sih. Karena udah diganti yang lebih proper, lebih pendek, cocok untuk dipakai time attack. Di sebelah shifternya nih, ini ada yang nggak biasa, yaitu ada brake bias buat ngatur komposisi antara rem depan sama rem belakang. Jadi ini tergantung juga sama pembalapnya, mereka lebih prefer rem depan lebih banyak atau rem belakang lebih banyak, dan semuanya itu bisa langsung dikontrol oleh pembalapnya sendiri di sini secara convenient. Terus juga setirnya udah dimodif juga pakai setir Momo, masih ada klaksonnya. Dan karena ini mobil masih dipakai harian juga, so joknya ini jok semi bucket, bisa reclining dari merek Sparco yang dilengkapi dengan harness Cusco 4 titik. Keren ya, warnanya merah, cocok banget sama Alcantara merah ini yang ada di door trim, dan cocok juga dengan Apar. Jadi di dalaman sini semuanya kombinasi antara warna Alcantara hitam dan warna merah. Terakhir, untuk bagian safety, mobil ini juga dilengkapi dengan roll cage dari Cusco 6 titik, mulai dari bagian bawah sini sampai ke bagian bagasi. Nah, ngomong-ngomong soal bagasi, tadi gue sempat bahas ada bagian karbon di bagasi, yaitu bagian sini nih. Jadi biasanya nih ini nyambung sama sasis, yaitu bagian buat naruh ban serep, tapi dipotong terus dicetak jadi karbon, dry karbon pastinya. Karbon tuh rigid dan juga nambah enteng, dan juga dilengkapi dengan strut bar yang nyambung ke karbonnya serta nyambung ke bagian suspension. Satu kata sih bagi gua, yaitu modifikasinya niat dan juga terhitung. Apapun yang dimodifikasi di sini on purpose, bukan karena pengen estetika doang, tapi karena pengen ningkatin performance dari mobil ini. Ngomong-ngomong soal performance, sekarang langsung aja kita lihat mesin B18 yang langsung dimodifikasi oleh Junichi San ini. So ini dia mesinnya, yaitu Jun B18 yang udah di stroke up dari 1800 menjadi 2000 cc, dan ini adalah mesin yang langsung dibangun oleh Junichi San-nya sendiri di Jepang, dan internalnya semua udah diganti, mulai dari special head porting, exhaust valve, crank, conrod, piston, cam, semuanya udah dimodifikasi. Dan dari cerita Om Hans sebenarnya ada beberapa opsi stage untuk mesin Jun ini. Ada stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Dan berarti dengan semua modifikasi yang tadi udah gue jelasin, mobil ini ada di stage 4 mesin Jun. Mantap ya. Nah tadi kan gue sempat bahas air duct yang ada di bumper sini. Itu nyambungnya tuh ke sini. Jadi langsung nyambung ke air intake di custom pakai bahan karbon, dan nyambung langsung ke ITB. ITB ini bukan Institut Teknologi Bandung, tapi Individual Throttle Body,
Jadi buat nambah udara, memaksimalkan udara yang masuk ke dalam mesinnya sehingga pembakarannya pun juga jadi lebih mantap. Sama seperti di bagian belakang, bagian depannya ini udah dikasih strut bar dari Ultra Racing juga buat nambah rigiditas yang nyambung ke sasis dan nyambung ke suspensi. Dan kalau kalian perhatiin nih, ada yang beda dari mobil standar selain mesinnya, yaitu bagian booster rem. Booster remnya ini udah nggak ada, kita nyebutnya deleted booster rem. Jadi karena boosternya udah nggak ada, jadi pas kita ngerem tuh feel-nya langsung ke bagian kaliper yang ada di 4 rodanya. Nah, bagian terakhir yang mau gue bahas dari mesin adalah bagian gearboxnya. Gearboxnya ini pakai Type R 5-speed yang dilengkapi sama LSD juga. Dan kemarin tuh gue banyak belajar sama Om Hans ya, tentang bangun mesin, gimana caranya dia ngebangun semua ini, karena dia buildernya juga. Dan ada satu pembelajaran yang gue dapat, yaitu mesin sebenarnya bisa bekerja lebih optimal kalau pembakarannya maksimal. Nah, sekarang gimana cara kita maksimalin pembakaran dalam mesin? Yang pertama pastinya dari udara yang masuk. Kalau di mesin ini dikasih individual throttle body biar udara yang masuk makin banyak. Dan selain itu, bahan bakar pun juga harus dioptimalkan. Nah, untuk di mobil ini, Om Hans tuh menggunakan BRQ Fuel Catalyst untuk optimalkan bahan bakarnya dan juga membuat pembakaran menjadi lebih sempurna. Jadi Fuel Catalyst tuh kayak logam gitu yang ditaruh di bagian tangki bensin. Dan gunanya apa? Gunanya itu buat ngeridus bakteri-bakteri yang ada di bagian bensin. Jadi bensinnya tuh bakal lebih sehat intinya, dan pembakaran juga bakal lebih sempurna. Dan fun fact-nya kemarin gue dikasih lihat data, yaitu perbandingan mobil pakai BRQ Fuel Catalyst sama yang enggak di dyno sebelum pakai dan di dyno setelah pakai, dan perbandingan horsepower-nya tuh menambah setelah pakai BRQ Fuel Catalyst. Gue juga lumayan skeptis awalnya, tapi ketika gue ngeliat datanya sekarang gue yakin kalau emang dengan adanya fuel catalyst ini bisa bikin pembakaran sempurna. Dan dari pembakaran sempurna itu benefit juga ada banyak lagi. Pertama, emisinya pastinya turun karena semua bahan bakar dioptimalkan, dibakar dengan sempurna. And then juga mobil jadi irit, bensin jadi nggak basi, dan ya benefit-benefit bisa didapetin untuk mobil balap seperti ini ataupun buat mobil harian. Dan udah terbukti juga gue pakai BRQ di towing gue. Bisa juga untuk bahan bakar solar. Dan towing gue setelah pakai BRQ pasti jadinya lebih irit dan lumayan buat ngehemat COGS gue. Oke, sekarang kita udah mau masuk sirkuit Mandalika. Lagi di jalur keluarnya. Kita coba geber ya, dari gigi 2 nih. Tenaganya NA, jadi enak banget, gak ada turbo lag-nya sama sekali. Pengalaman pertama gue nih, nyoba NA langsung di sirkuit Mandalika. Sekarang kita coba handlingnya. Belakangnya sampai gojal-gojal, padahal ini four-wheel drive loh. Kita coba flat out. Seru banget. Ternyata NA bisa juga ya, ngedrip dikit. Asli, mobilnya kerasa banget kalau ini mobil yang rigid. Ketahuan dari pas kita tikungan tuh, mobilnya mau sesuai apa yang kita mau. Kita belok ke kanan, ya mobilnya kanan. Dari gripnya lumayan dapat juga. Dibelokin tuh gak ada delaynya, kita belok kanan langsung kanan. Tenaganya juga oke, cukup untuk mobil time attack. Dan ya so far ini mobilnya di atas ekspektasi gue. Gue kira bakal susah bawanya karena ini adalah mobil front wheel drive NA. Tapi ternyata bawa NA itu gak sesusah itu. Dan justru malah lebih fun, lebih seru karena kita bisa gocel-gocel, tapi karena front wheel drive jadi bisa tetap dikontrol, lebih gampang kontrolnya kalau mobilnya itu oversteer. Dan tadi gue nggak ngalamin understeer sama sekali karena mungkin ban yang grip, settingan kaki-kakinya perfect, dan karena
si sasisnya nih rigid dan enteng. Seru ya? Jadi pengen nyoba lagi. Tapi sebelum kita nyoba lagi, gue mau ngelihat Gerhard bawa mobil ini. Gerhard tuh pembalapnya mobil ini. Kemarin dia nyetak rekor 1 menit 55 detik sekian. Gue pengen tantang dia untuk nyetak skor yang lebih rendah lagi. Mungkin 1.50 kali ya. Kita tanya dulu ya Gerhard. Oke, gue udah selesai nyobain Estilo Time Attack ini. Tapi untuk mecahin rekor lap time tercepat, kayak bukan gue yang bawa mobilnya. Yang bawa mobilnya adalah pembalap internasional Halo di Indonesia nih, Gerhard. Halo guys. Gimana, lu udah sering bawa mobil ini kan? Ya, ini Kemarin gue lihat di konten Fitra lu bawa mobil ini juga. Iya, gue bawa di Ancol kemarin. Iya, di Ancol. Iya. Sekarang di Mandalika. Dari Mandalika. Kemarin kan lu baru nyetak waktu juga kan? Puji Tuhan kemarin dapat best 154,4. 154,4. Ya. Gimana kalau gue kasih challenge? Kita kan mau mencahin rekor nih. Waduh. Walaupun rekornya udah pecah pakai mobil Iya. ini kan. 153,9. 153,9. Gimana? Setengah detik lagi ya. Setengah detik lagi. Ntar, gue excuse dulu nih. Ah. Kemarin ban masih bagus. Oke. Trek kok cuaca lebih adem. Gak apa-apa, tetap gue terima challenge lu. Kita duduk Gua biasa coba. aja. Kita coba aja, siapa tahu bisa ya. Ya. Kita lihat nih, bisa apa enggak nih. Tapi so far gimana? Mobilnya untuk dipakai time attack oke kah? Bagi lu sebagai pembalap, gua kan sebagai reviewer nih. Oke banget sih, Oke. mobilnya benar-benar enjoyable banget. Enjoyable. Dan yang gue surprise itu mobil ini umurnya lebih tua dari kita. Iya, Ya. betul. Ini mobil tahun 93 kalau nggak salah. 93 kita 2000 ya. Ya 2000. Ya kan Iya udah juga. 30 tahun yang lalu nih. Tapi berkat ya workshopnya, desain mobilnya keren banget sih. Oke. Jadi gue bawanya juga pede, percaya sama mobilnya, percaya sama sirkuit Mandalika. Jadi udah enjoy aja. Jadi deh bisa bawanya. maksimal ya. Bener, jadi bisa maksimal. Oke, berarti bisa 153,9. Semoga ya. Silahkan dicoba. Gue percaya sama lo, Ger. Siap, doain ya. Pasti bisa. Kalau misalnya ini bisa nih, nanti Nah. Sylvia gue buat lo. Nah ini nih, guys, denger ya. Udah kalau gitu. Yang diecast. Oh diecast, siap. Good luck, Ger. Yuk. Oke, Gerhardnya udah jalan. Dia bakal warming up lap dulu. Abis itu kita hitung lapnya pas udah hot lap. Semoga challenge-nya bisa tercapai 153,9 detik. Itu hitungannya udah kencang banget untuk mobil NA. Kemarin aja untuk perbandingan gue pakai Subaru BRZ itu 2 menit. Itu standar sih tapi mobilnya. Cuman yang jelas ini NA paling kencang. Penasaran juga waktunya dibawa sama pembalap yang kenceng bakal berapa menit? So, sekarang langsung aja kita hitung waktunya, Gerhard. Kita lihat waktunya.
Ayo Ger, bisa Ger. Lap pertama dia 1 menit 55 detik, 7. Tadi targetnya 1 menit 53 detik, 9. Gimana? Jadi dapat Sylvia nggak nih? Nggak tahu Kita nih. ngobrol di luar dulu. Gimana nih lap time? Jadi tadi kita hitung pakai HP. Heeh. Nggak begitu akurat sih, tapi ya Oke. kurang lebih menggambarkan. Iya. Waktu lu 1 menit 55 koma berapa tadi? 3 deh kalau nggak salah. 155. Nggak apa-apa. 3. Yang penting konsisten kan? Iya, iya, iya. 155 udah lumayan kenceng kan? Oke lah. Cuman tetap gimana pun masih kurang 0, berapa detik dari kemarin. Iya, tapi kan Iya, tadi iya. alasan lu apa? Ban Emang sih kita gripnya udah kurang. bannya kemarin maksimal. sama kan cuaca lagi panas banget karena kita panas syuting banget. jam 12 siang Parah, nih. parah. Tapi so far so good ya. Oke, walaupun gua Oke. nggak dapet diecast lu ya. Ntar nyobain mobil Zico yang asli aja. Mendingan Iya. itu. Sip, thank you banget. Thank Ger. you banget ya. Lu udah nyobain Ditunggu juga mobilnya. di sirkuit-sirkuit lain, ntar kita coba Siap, lagi. siap. Pokoknya ini mobil bakal menjelajahi sirkuit-sirkuit seluruh Kita Indonesia. pecahin rekor lagi pakai Benar. Stilo NI ini. Siap. So ya, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Kita udah berhasil mecahin rekor. Walaupun mecahin rekornya sebenarnya kemarin, tapi kali ini kita mau coba lagi aja. Dan ternyata waktunya tetap konsisten. So, thank you so much Om Hans dari BRQ Indonesia. Udah memperbolehkan gua menjajal mobilnya di sirkuit Mandalika. Kita review juga. Dan untuk konklusi, ini adalah salah satu mobil yang dibangun secara proper. Yang diutamakannya itu performance, dari segi modifikasinya dientengin, dibikin kencang, dan dibikin rigid, yang diperuntukkan untuk time attack. Keren banget modifikasinya, dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.